Kenapa dia nggak menciptakan makhluk yang apa biar gak dia sendiri yang turun tuh loh, kenapa? Shalom, selamat datang kembali di channel Menjawab Polemikus. Di dalam video kita kali ini kita akan mendengarkan bersama-sama jawaban dari Elia Miron dan juga Pak Erben mengenai pertanyaan, mengapa Tuhan itu tidak buat mujizat saja atau cara yang lain untuk menyelamatkan manusia? Kenapa harus Yesus Kristus datang untuk menyelamatkan manusia? Ya, bagaimana jawaban mereka, bagaimana penjelasannya? Mari bersama-sama kita dengarkan video berikut ini. Kenapa dia nggak menciptakan makhluk yang biar gak dia sendiri yang turun tuh loh, kenapa? Oh gini. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya, artinya firman-Nya menjadi manusia, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah Bapa mengutus anaknya ke dalam dunia untuk menyelamatkan dunia di dalam dan melalui dia. Yohanes 1 ayat 18, Yohanes 1 ayat 18, sebab tidak ada yang pernah orang melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuannya, dialah yang menyatakannya. Jadi mengapa firman harus menjadi manusia? Supaya di dalam kemanusiaan Yesus, kita manusia yang terpisah dari Allah dipersekutukan dengan Allah, supaya manusia yang mati karena dosa, di dalam Yesus manusia dimerdekakan dari dosa dan diberikan hidup yang kekal. Itulah tujuan Allah mengutus Yesus Kristus, firman-Nya menjadi manusia. Berarti Yesus itu anak Bapa. Betul, Yesus itu anak Allah bukan anak Bapa ya. Yesus itu anak Allah, anaknya Allah Bapa. Tetapi Berarti pemahaman orang, pemahaman Kristen tentang anak Allah itu bukan makna biologis. Contoh seperti Elia ini anak Medan ini, Elia enggak pernah bapaknya menghamili Medan. Tapi kenapa Elia disebut anak Medan? Itu menunjuk identitas dia, bahwa dia datang dan berasal dari Medan. Demikian juga dengan Yesus. Yesus anak Allah karena memang dia datang dan keluar dari Allah, dan Yesus mengatakan itu, aku datang dan keluar dari Bapa. Aku datang ke dalam dunia diutus oleh Bapa. Aku datang untuk melakukan kehendak Bapakku. Itu perkataan Yesus. Jadi anak Allah bukan makna biologis, tapi makna teologis, bahwa dia datang dan keluar dari Allah. Yesus itu kemana pas umur, kalau nggak salah 13 tahun sampai 30 tahun. Kita baca dalam 1 Yohanes ya. 1 Yohanes 1. Ya. Apa yang ada sejak semula yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan, dan yang kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup, itulah yang kami tuliskan. Hidup itu telah dinyatakan dan kami telah melihatnya. Sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama Bapa dan telah dinyatakan kepada kami. Apa yang telah kami lihat dan kami dengar itu kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun mempunyai persekutuan dengan kami. Persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya Yesus Kristus. Semuanya ini kami tuliskan kepada kamu supaya sempurnalah sukacitamu. Artinya apa? Injil sinoptik, keempat Injil sinoptik Matius, Markus, Lukas, Yohanes merupakan Injil yang menuliskan kisah Yesus, siapa itu Yesus, tetapi dalam pandangan dan perspektif orang Yahudi, dalam kebudayaan mereka.
Kenapa tidak dicatat Yesus itu begitu lengkap sampai dia berusia 30 tahun? Itu tidak sesuai dengan tradisi orang Yahudi. Tapi ada alasannya. Yang pertama, kenapa Yesus dimunculkan pada usia 8 hari? Oh, ternyata pada usia 8 hari dalam tradisi Yahudi, anak laki-laki haruslah disunat. Karena Yesus dalam kemanusiaannya, Yesus itu berasal dari keturunan Yehuda secara hukum. Kak, berarti Yesus disunat juga. Yesus disunat karena dia itu orang Yahudi. Iya, Oke, Yesus disunat lanjut. karena dia orang Yahudi. Kemudian pada usia 12 tahun Yesus itu melakukan bermisfah karena dia adalah anak hukum, di mana dia melakukan aliyah, naik ke sinagoga untuk menerima hukum Taurat yang mengukuhkan bahwa dia itu adalah orang Yahudi. Nah, kemudian dimunculkan lagi nih pada usia 30 tahun. Kenapa? Karena ternyata pada usia 30 tahun seorang laki-laki itu baru boleh mengajar. Di mana 10 tahun sebelum usia 30 tahun, Yesus itu mengikuti pendidikan Taurat, pendidikan keimaman, dari mulai imam pendamping, imam besar sampai imam utama. Gitu. Apakah ada bukti yang melandasi semua ini? Ada. Yang pertama, Yesus dipanggil sebagai rabi. Tidak mungkin Yesus dipanggil sebagai rabi kalau ia tidak pernah mengikuti pendidikan sekolah keimaman. Ada nggak bukti yang melandasi semua ini? Ada. Yang pertama, Yesus itu dipanggil sebagai seorang rabi. Kenapa Yesus dipanggil sebagai rabi? Karena dia pernah mengikuti pendidikan keimaman di masa itu. Pada masa Yesus itu ada dua rumah pendidikan yang paling terkenal. Ada Beit of Hillel dan Beit of Shammai, ya, rumah Torah atau rumah hukum. Di sana mereka dididik. Nah, jadi ada bukti-bukti. Kemudian yang kedua, Yesus mengajar di Bait Allah. Ya, Yesus mengajar di Bait Allah menjadi bukti bahwa dia pernah mengikuti sekolah keimaman itu. Kenapa Yesus melakukan itu? Apakah Yesus kurang pinter? Tuhan kok sekolah, Allah kok sekolah? Dia bukan sekolah dalam keilahiannya, tapi dia sekolah semata-mata untuk tunduk di bawah hukum Taurat, untuk membuktikan bahwa dia sempurna dan tanpa dosa. Jadi Yesus yang sempurna, yang tak bercacat itu, yang tunduk di bawah hukum dan perintah Taurat, dia harus bersunat, dia harus bermisfah, dia harus mengikuti sekolah keimaman, dia harus melayani yang diawali oleh baptisan Yohanes. Itu menjadi tanda bahwa Yesus ini adalah satu-satunya manusia yang sempurna yang bisa melakukan hukum Taurat dengan baik. Makanya ketika Yesus berkata kepada orang-orang pada masa itu, bisakah kau tunjukkan bahwa aku berdosa? Tidak ada yang bisa membuktikan bahwa Yesus berdosa, karena dia tidak berdosa. Kemudian ketika dia diperhadapkan kepada pengadilan Pontius Pilatus, apa kata mereka? Aku tak menemukan kesalahan apapun pada Yesus. Tapi Yesus tetap dihukum meskipun dia tidak bersalah. Yesus tetap disalib meskipun dia tidak bersalah. Untuk apa Elia? Menggenapi nubuatan Nabi Yesaya bahwa dia dihukum oleh karena pemberontakan kita yang dinubuatkan 600 tahun sebelum kelahiran Kristus. Jadi Yesus yang tanpa dosa ini mati di kayu salib untuk menggenapi nubuatan mesianik di dalam Yesaya 53 yang jaraknya itu 600 tahun lebih. Nah, jadi kenapa tidak dicatatkan di usia 12, 11, kemudian 10, 15, 16, 17? Ya, karena itu tidak sesuai dengan tradisi Yahudi. Kalau kita membaca Injil sinoptik ini dengan pandangan Yudaisme, dengan pandangan atau tradisi keyahudian, ini sangat lengkap. Sangat lengkap. Karena memang dijabarkan secara runtut dari usia-usia yang penting menurut tradisi Yahudi. 8 hari, 12 tahun, kemudian 30 tahun. Gitu. Jadi ada tradisinya. Ya, sama seperti orang Batak. Kalau orang Batak itu buat buat silsilah itu juga ada aturannya. Gitu. Orang Manado mungkin juga ada seperti itu dan yang lain. Jadi pahami Alkitab ini dari tradisi orang Yahudi karena penulisnya itu dalam lingkungan Yahudi. Gitu. Karena Yesus pun orang Yahudi. Begitu kira-kira Araju.
Ya, teman-teman sekalian, kita sudah bersama-sama mendengarkan jawaban yang sangat luar biasa dari Elia Miron terhadap pernyataan atau pertanyaan dari para polemikus ya, berkaitan dengan iman kita, teman-teman ya. Berkaitan dengan Tuhan Yesus yang mereka tanyakan, kenapa sih kalau memang Tuhan mengasihi manusia, dia harus datang lewat inkarnasi? Kenapa dia nggak buat mujizat aja supaya nggak perlu capek-capek datang menjadi manusia gitu kan? Nah mereka pertanyaan itu, teman-teman, mereka mencoba untuk memahami Tuhan sesuai dengan pola pikir manusia yang penuh dengan keterbatasan. Rencana Tuhan itu jelas di dalam Alkitab, teman-teman, bahwa rencanaku bukanlah rencanamu, dan rencanamu bukanlah rencanaku. Jadi apa yang ingin Tuhan lakukan, tidak boleh kita berpikir, kalau seandainya ini kayaknya lebih mudah deh, kalau seandainya begini mungkin jauh lebih simpel atau jauh lebih mudah atau jauh lebih tercapai atau apapun. Ya kadang-kadang cara berpikir kita itu membuat kita melogikakan Tuhan dan menyamakan cara berpikir kita dengan cara yang Tuhan hendak lakukan. Ya cara Tuhan itu berbeda, teman-teman. Dan kalau dia mau begitu ya kita mau apa? Kita mungkin seharusnya Tuhan begini aja deh. Kita mau atur Tuhan gitu. Atau kita coba berpikir seandainya Tuhan bikin aja jauh lebih mudah. Ya kita mau atur Tuhan gitu. Ya nggak bisa lah. Tuhan kalau maunya harus lahir menjadi manusia dan untuk menyelamatkan manusia, ya kita mau apa? Dan memang itu cara yang Tuhan pakai di dalam kepercayaan kami sebagai orang Kristen, teman-teman. Ya, kalau bagi saudara-saudara umat Muslim mungkin berpikir bahwa seharusnya pakai mujizat aja dan sebagainya, ya, itu mungkin cara Anda atau cara Tuhannya kalian gitu ya. Tapi cara Tuhan kami itu berbeda, teman-teman ya. Dia harus menjadi manusia, mengambil rupa menjadi manusia, rela meninggalkan kemuliaannya, menanggalkan seluruh kemuliaannya untuk mengambil rupa menjadi manusia dan diam di antara manusia, ya. Dan itu adalah sebuah kebaikan yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami, buktinya atau kebaikan Tuhan yang Tuhan nyatakan, ya. Dan kami tidak pernah memaksa untuk orang-orang lain, secara khusus umat Islam, untuk mempercayai apa yang kami yakini. Kami tidak pernah memaksa kalian, ya. Kalian mungkin cara berpikirnya mungkin belum sampai atau nggak masuk akal bagi kalian. Ya wajar-wajar aja karena kita berbeda agama. Apa yang kau yakini, ya berbeda dengan apa yang aku yakini. Menurutmu agamamu itu jauh lebih masuk akal, ya belum tentu menurutku agamamu itu masuk akal. Itulah sebabnya kita berbeda keyakinan. Kalau persepsi kita sama, hal yang masuk akal menurut pikiran kita itu sama, ya tentu saja kita satu keyakinan gitu kan. Tetapi faktanya kan tidak, ya kita berbeda keyakinan. Anda seorang Islam, saya seorang Kristen, ya jelas berbeda keyakinan. Ya, jadi unsur-unsur keyakinan kita yang kita yakini masing-masing, ya kita pegang aja, nggak usah kemudian kita memaksakan keyakinan kita, ya seolah-olah yang paling benar dibandingkan keyakinan orang lain, atau keyakinan orang lain salah dibandingkan keyakinan kita. Ya memang pada dasarnya di dalam kepala kita ya seperti itu kenyataannya, tetapi ngapain kita ungkapkan itu yang kemudian menimbulkan problem. Toleransi itu kan bukan begitu. Toleransi itu ya kita menghargai aja keyakinan orang lain tanpa kita harus menjelek-jelekan mereka. Itulah toleransi yang benar. Tetapi kemudian kalau kita menggunakan agama kita ya sebagai standar untuk menilai agama orang lain, ya konflik itu nggak akan pernah selesai sampai kapanpun. Ya begitulah kira-kira mengenai dengan Yesus. Dan jawaban dari Erben dan juga Elia Miron cukup jelas, teman-teman, memberikan jawaban. Saya gini. Setiap jawaban dari pertanyaan-pertanyaan kalian, teman-teman, saya yakin tidak akan pernah memuaskan kalian.
Yakin aku. Begitupun ketika aku mempertanyakan agamamu, jawaban apapun yang kau sampaikan tidak akan pernah memuaskan kepala saya, hati saya, logika berpikir saya, nggak akan pernah. Ya. Karena mau bagaimanapun kita berbeda keyakinan. Perbedaan keyakinan itu menjadi titik tolak bahwa saya tidak meyakini agamamu dan kamu tidak meyakini agamaku. Saya tidak meyakini nabimu, saya tidak percaya kepada nabimu sampai kapanpun, dan kau tidak akan pernah percaya kepada Tuhanku sampai kapanpun, atau kepada nabiku sampai kapanpun. Begitulah perbedaan kita. Makanya kalau ketika Anda bertanya tentang keyakinan orang lain, pertanyakan saja bagaimana orang itu memahaminya. Ya. Orang itu memahaminya bagaimana, ya sudah, tidak masuk akal menurutmu, ya sudah. Ya nanti kalau aku tanyakan kepadamu juga tentang agamamu, ya tentu saja tidak masuk akal untukku gitu loh. Kita sama-sama merasakan ketidakmasuk akalan itu gitu loh ya. Anda tidak mengerti agamaku, ya apalagi aku juga nggak akan pernah mengerti agamamu gitu. Nah posisi itu yang perlu kita pahami. Nanti yang intinya yang dari pertanyaan itu adalah, kenapa sih Tuhan itu harus datang lewat manusia, menjadi manusia, berinkarnasi? Ya jawaban dari Erben itu Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Firman Tuhan ini jelas teman-teman ya. Allah itu mengasihi umat manusia karena begitu besar ya, besar cintanya. So love the world, itu kalau kita baca bahasa Inggrisnya itu begitu. Besar sekali kasihnya ya. Ungkapan besar ini kan nggak terdefinisikan teman. Besar itu yang bagaimana ya. Mungkin kita bisa mengerti, kalau mungkin Anda juga bisa mengerti kalau orang-orang seperti Anda ini menjadi Kristen akan mengerti bagaimana so love the world. Ya Tuhan itu mengasihi dunia atau mengasihi umat manusia itu, Anda bisa mengerti apabila Anda percaya kepada Kristus. Disitulah Anda bisa memahami bahwa Tuhan itu mengasihi manusia sangat-sangat besar. Ya, dia mencintai manusia. Buktinya lewat Yesus Kristus datang untuk menyelamatkan. Ya, dia menjadi korban pengganti. Jadi kalau kita berdosa, ketika kita percaya kepada Kristus, maka kita ini dibuat menjadi tidak berdosa karena iman kita kepada Dia. Dia menyucikan kita, dan ketika kita mati nanti kita diselamatkan. Dosa kita itu tidak dilihat lagi kepada kita, tetapi telah dipikul oleh Yesus ya, oleh darahnya yang telah tercurah itu. Jadi kita disucikan semata-mata karena kasih karunia. Makanya Efesus 2:8-9 itu, kamu diselamatkan bukan karena usahamu, tetapi karena kasih karunia atau pemberian Tuhan. Maka jangan ada yang menyombongkan diri atau memegahkan diri. Jelas firman Tuhan itu. Jadi Yesus itu datang untuk menyelamatkan kita. Dia menjadi korban substitut, pengganti bagi kita. Kami percaya juga bahwa manusia itu nggak pernah bisa menyelamatkan dirinya sendiri dengan cara apapun. Banyak orang yang percaya dengan melakukan kebaikan, dengan melakukan perbuatan baik, membantu orang dan lain sebagainya. Pertanyaan saya adalah, kalau dalam sehari itu kita coba pikirkan, bandingkan deh. Berapa kebaikan kita dan berapa kesalahan kita? Coba bandingkan, calculate, hitung. Mana yang lebih banyak? Ya, saya pikir kesalahan kita jauh lebih banyak dalam sehari dibandingkan dengan kebaikan kita. Kesalahan kita jauh lebih banyak. Lalu kalau kita masih mengandalkan kebaikan kita, nggak ada peluang. Impossible gitu loh, sangat tidak bisa gitu. Nah itulah sebabnya Tuhan menyadari hal itu ya. Itulah makanya Tuhan mengasihi manusia, karena Tuhan melihat itu manusia itu nggak bisa itu loh menyelamatkan dirinya sendiri ya. Manusia itu cenderung berdosa. Kecenderungan hati manusia itu ya berdosa aja gitu. Nggak mau dia untuk bagaimana menyenangkan hati Tuhan. Sekalipun dia bisa, tapi dia nggak mampu gitu loh, karena semua itu butuh kasih karunia teman-teman ya. Makanya untuk menjadi percaya itu butuh kasih karunia. Makanya orang seradikal apapun dia, kalau Tuhan sudah menjamah hatinya, ya lembut juga ujung-ujungnya
dia pasti percaya. Orang-orang seperti para polemikus ini kalau memang dijamah oleh Tuhan, ya ujung-ujungnya pasti mereka percaya juga. Jadi iman kepada Kristus itu tidak lahir daripada upaya kita untuk percaya kepada Dia, tapi lahir daripada apa? Daripada kemurahan Tuhan yang mau menyelamatkan kita. Makanya kita dengarkan banyak kesaksian, aku dulu nih radikal, aku nih muslim yang sangat taat, orang tuaku mengajari aku Islam yang sangat kuat, tapi akhirnya aku memutuskan untuk murtad. Ya itu pekerjaan Tuhan, teman-teman. Siapa coba manusia yang bisa mengubah hati orang? Apalagi sekeras begitu. Ya nggak bisa. Roh Kudus bekerja dalam hati mereka sehingga mengubahkan mereka dan akhirnya menjadi percaya kepada Yesus Kristus. Ya, jadi itulah mengapa Yesus harus datang ke dunia ini. Itu jawabannya karena Dia mencintai kita, dan itu yang harus Dia lakukan. Dan pesan saya kepada teman-teman semua yang mendengarkan video ini, jika Anda masih merasa bahwa Anda belum tahu harus kemana, ketika mati Anda tidak tahu harus apakah masuk surga atau tidak, masih ragu-ragu atau tidak tahu sama sekali, saya mau kasih tahu kepada Anda bahwa jawabannya itu ada di dalam Yesus Kristus. Hanya Dialah satu-satunya jalan dan kebenaran dan kehidupan. Dialah satu-satunya jalan menuju ke surga. Ya, firman Tuhan, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Firman Tuhan itu jelas dan eksplisit bahwa tidak bisa masuk surga kalau tidak melalui Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kiranya jawaban Elia Miron, Erben Channel, bahkan juga sedikit yang bisa saya sampaikan, ya mohon maaf kalau terlalu lama, dapat menerangi hati kita, membuat kita berpikir kembali bahwa kita tidak bisa menyelamatkan diri kita melalui usaha kita, kecuali Tuhan dengan kemurahannya di dalam Yesus Kristus. Oke teman-teman, kita membaca satu firman Tuhan di ujung video ini. Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Sekali lagi Efesus 2 ayat 8 sampai 9, kita baca bersama-sama teman-teman. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Ya teman-teman sekalian, firman Tuhan ini sangat jelas dan eksplisit mengingatkan kita bahwa keselamatan yang kita peroleh itu bukan hasil usaha kita, tetapi semata-mata pemberian Tuhan di dalam kehidupan kita. Apa yang kita dapatkan dalam kehidupan kita hari ini, terutama soal keselamatan itu, jangan pernah kita merasa bahwa itu karena usaha saya, itu karena hasil kerja keras saya, atau apapun yang berhubungan dengan upaya kita sendiri. Tetapi ingatlah teman-teman bahwa keselamatan yang kita peroleh, yang kita dapatkan hari ini dalam kehidupan kita, itu adalah kasih karunia. Kasih karunia itu berbicara tentang apa? Kasih karunia itu adalah berkaitan dengan apa yang tidak pantas untuk kita dapatkan tetapi kita peroleh. Itu yang disebut dengan kasih karunia. Kita tidak pantas sebenarnya mendapatkan keselamatan karena kita ini manusia berdosa. Kita tidak layak untuk mendapatkan keselamatan karena kecenderungan hati kita ini berdosa. Kita tidak memenuhi syarat apapun untuk diselamatkan. Karena apa? Karena kita nggak bisa gitu loh untuk mendapat itu semua karena kita ini berdosa. Tetapi apa yang membuat kita dapatkan keselamatan itu? Jawabannya itu yang di Yohanes 3:16 yang seperti yang disampaikan oleh Erben di awal video itu. Bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi apa yang membuat kita beroleh keselamatan? Karena kasih Allah, karena kasih-Nya yang besar, karena Dia mencintai dan mengasihi kita. Itu saja alasannya. Cinta adalah jawaban daripada kenapa kita mendapatkan keselamatan. Ya, itu adalah jawabannya, cinta Tuhan yang besar dalam hidup kita. Oke teman-teman, demikian firman Tuhan yang bisa kita renungkan dan kita pelajari bersama-sama. Biarlah kiranya firman ini menjadi rema dan pedoman dalam hidup kita. Mari kita melanjutkan aktivitas kita. Jangan lupa terus dukung perkembangan channel ini lewat subscribe, like, komen, dan share.
sehingga lebih banyak lagi orang yang boleh percaya kepada Yesus Kristus. Tuhan berkati kita semua. Shalom.